kita pelajari apa itu mesbah. Ya, Bapak, Ibu-Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pelayan Tuhan, kita terus belajar dalam pelayanan macam apapun, usia macam apapun, pengalaman macam apapun, selalu ada satu istilah, nobody perfect in the world. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus. Maka menjadi seorang pelayan, hamba Tuhan serayan, kita harus terus-menerus meningkatkan kapasitas spiritual kita, meningkatkan kapasitas intelektual kita, meningkatkan kapasitas karakter kita, terus-menerus. Jabatan boleh pensiun, tetapi karakter tidak pernah pensiun. Dia berlangsung sampai menutup mata. Mesbah dalam Alkitab saya simpulkan dari 4 istilah. Mesbah adalah tempat berjumpa dan membangun relasi dengan Tuhan. Dan itu sangat pribadi. Bisa berupa doa, bisa berupa teriakan, bisa berupa keluhan, bisa berupa tangisan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata, bisa berupa marah dalam situasi apapun, dan di tempat itulah yang disebut private place, tempat yang sangat personal. Yang kedua, mesbah adalah tempat mempersembahkan kurban. Nanti kita periksa di ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Mesbah juga tempat ucapan syukur. Dan mesbah juga artinya tanda peringatan bagi keagungan Tuhan. Itu kesimpulan-kesimpulan saya dari semua teks Alkitab yang berhubungan dengan mesbah yang saya pelajari bertahun-tahun dalam pelayanan. Dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu-Ibu, kita temukan ada beberapa tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang selalu membangun mesbah, membuat mesbah untuk memenuhi tujuan-tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita lihat misalnya pertama kali dimulai oleh Nuh dalam Kejadian 8 ayat 20. Setelah mereka bebas dari air bah itu, Nuh membangun mesbah, dan bapak-bapak, ibu-ibu baca Kejadian 8 ayat 20-21. Itu mesbah itu bau harum di hadapan Tuhan sehingga Tuhan berjanji. Tuhan berjanji untuk tidak lagi mengutuk dan memusnahkan bumi. Itu dahsyatnya mesbah itu. Dalam Kejadian 12 ayat 7 diceritakan Abraham membangun mesbah
Apa nih? Bubur? Karena Bubur Allah nggak itu kita lihat. menampakkan diri, Ada bubur nggak bilang itu kan? Allah menampakkan diri kepadanya. Dan pada pasal 13 ayat 4, Abraham memanggil nama Tuhan. Di mesbah yang dia bangun itu yang disebut membangun relasi. Ada orang bangun relasi dengan Tuhan karena jabatan, karena harta. Tapi Abraham membangun mesbah karena ingin mengalami Oh iya ya, setuju. kehidupan secara maksimal dengan Tuhan. Iya, muter. Jadi Bapak Ibu-Ibu, mesbah itu bukan sekedar sebuah fasilitas, tapi itu benar-benar sebuah kedalaman jiwa. Dan saya punya kerinduan besar di mana-mana secara khusus hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken harus berbeda, punya relasi yang sering disebut sebagai secret place atau private room. Dalam Kejadian 22 ayat 9, Ishak mempersembahkan kurban buat Tuhan. Ini sebuah warisan dari ayahnya sendiri. Dia membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Jadi setiap generasi peristiwa ini nggak pernah berakhir. Sehingga sering saya katakan dalam pembinaan di berbagai tempat, terutama para serayan, para pendeta, penatua, diaken di berbagai tempat, apa yang kita wariskan buat keluarga dan anak cucu kita. Yakub, cucunya Abraham, membangun mesbah, dan pertama kali dia menyebut Allah Israel, ialah Allah. Bapak perhatikan urut-urutan pemahaman tentang mesbah itu. Pada pasal 35 ayat 7, dia menyebutnya sebagai El Betel. Allah telah menyatakan diri kepadanya. Jadi bahas mesbah itu bukan soal altar gereja, bukan soal mimbar gereja. Sekarang banyak gereja karismatik, Pentakosta, tidak pakai mimbar. Bebas. Kemarin saya diundang oleh sebuah gereja karismatik di Bogor, tidak ada mimbar. Tidak pakai toga, tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Kemudian biasa yang biasanya kita pakai, kita datang ke mall atau ke makan di warteg. Dan bagi mereka, kerajaan Allah bukan soal penampilan. Masing-masing orang punya cara pandang, tetapi ada nilai di dalam semua pengakuan kesadaran masing-masing orang. Musa dalam Keluaran 17, dia bangun mesbah dan dia berkata, Tuhanlah panji-panjiku ketika dia mengalahkan orang Amalek. Di situ mesbah itu berarti relasi dan sekaligus proteksi atau perlindungan. Imam Harun dan anak-anaknya, mereka melayani di atas mesbah. Nah, mohon maaf ada salah huruf, satu huruf, yaitu maksudnya mesbah. Yosua yang menggantikan Musa juga dia bangun mesbah dan dia persembahkan kurban. Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24, dia membangun mesbah dan dia berkata, Tuhan itu keselamatan yang menyelamatkan
karena Gideon mengalahkan orang-orang Midian. Raja Daud juga dia membangun mezbah untuk menghentikan tulah sampar yang Tuhan lakukan karena ketidaktaatan orang Israel. Mezbah menciptakan keselamatan dan menghalangi tulah. Dan bahkan Raja Salomo dalam 2 Tawaris 1 ayat 6-8, dia membangun mezbah untuk Tuhan, dan Tuhan turun, dan Tuhan bertanya, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Dan Salomo minta hikmah. Jadi Bapak-Bapak lihat, ini ada personal touch, ada hubungan pribadi. Begitu dalamnya hubungan itu. Saya sampaikan semua ini bukan sekedar sebuah pengetahuan, tapi benar-benar saya lakukan sekalipun belum sempurna. Karena saya sadar betul, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya pernah diminta untuk membimbing beberapa rombongan ke Israel 2-3 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika selalu selesai jadwal mau balik ke Indonesia, selalu ada kesimpulan. Walaupun setiap malam ada ibadah, masing-masing orang bersaksi, di setiap tempat yang diceritakan Alkitab, di setiap tempat di mana Yesus melakukan mujizat, semua orang berikan kesaksian. Nah, saya sebagai pembimbing rohani, saya hanya bisa luruskan pemahaman yang keliru. Tapi begitu kami mau pulang, ada satu orang bertanya begini, Pak Pendeta, apa kesimpulan kita selama 11 hari? Lalu saya jawab dengan tenang. Jawaban saya ialah, I'm nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Tahun berikutnya kami pergi lagi dengan saya ajak antar lagi rombongan yang lain lagi. Dan pertanyaan yang selalu sama. Apa kesimpulan kita? Saya bilang, I'm nothing. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan murid-murid yang orang-orang yang miskin, yang sederhana, yang tidak sekolah. Dibandingkan dengan Yesus. Dibandingkan dengan rasul-rasul yang tanpa fasilitas mereka bisa menembus semua. Tidak ada kapal, tidak ada pesawat, hanya naik perahu berdasarkan angin dan awan, arus. Bekal seadanya. Saya sedihnya mestinya kita di zaman modern ini jauh lebih hebat dari mereka. Karena kita punya fasilitas yang begitu sempurna, nyaris sempurna. Tapi apa yang terjadi? Masa pembuangan seorang hamba Tuhan, Kepala Departemen Penterjemah Alkitab LAI, Dr. Chan, dia bilang, pembuangan ke Babilonia bagi orang Yahudi adalah sebuah tsunami. Kenapa disebut tsunami? Karena mereka disingkirkan dari pusat peribadatan. Dan kita semua tahu sejarah Alkitab, di Bait Allah itu ada mezbah, ada dasar Bait Allah, ada gedung, ada tembok.
dan betapa hebatnya orang mengalami Tuhan di situ. Tetapi ternyata mereka harus tersingkirkan dari pusat peribadatan. Tetapi kalau kita baca di kitab Esra pasal 3, Bapak Ibu-Ibu, Esra 3 melaporkan ketika orang Israel kembali dari pembuangan, mereka memang tetap mengalami ancaman dari penduduk setempat, ancaman dari orang-orang Kanaan. Jadi mereka melakukan apa, saudara, Bapak Ibu? Biasanya kalau orang membangun gedung, membangun rumah, yang pertama kali dibangun, ada orang mulai dengan dasar gedung. Ya, tapi kalau kita lihat baik-baik, yang dibangun pertama itu bedengnya, pagarnya untuk mengelilingi tempat pembangunan. Itu alasannya logis. Harusnya dibangun dulu tembok Bait Allah, temboknya, dasarnya, baru gedungnya. Tapi yang orang Israel lakukan beda. Yang pertama mereka lakukan dalam Esra 3 ayat 3, yang pertama mereka lakukan cari di mana tempat mesbah itu. Cari di mana tempat mesbah. Yang pertama kali dibangun, padahal belum ada tembok, belum ada gedungnya, dan mereka terancam keselamatan mereka. Tapi yang dicari pertama-tama adalah mesbah. Baru kemudian bangun dasar Bait Allah, baru bangun tembok. Berarti prioritas pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah, kita bisa periksa dalam perjalanan bergereja kita, dalam perjalanan pribadi-pribadi kita, perjalanan pernikahan kita. Dalam perjanjian baru, pelayanan Yesus, ini yang mengherankan saya, Bapak, Ibu-Ibu. Yesus sama sekali tidak membangun mesbah. Malah dia mengecam dengan tegas para pemimpin agama dengan perilaku yang pura-pura rohani, dengan mesbah-mesbah mereka, dan mengabaikan hubungan sesama. Satu ketika Yesus berkata, tinggalkan persembahan di mesbah itu, dan engkau pergi bikin beres dengan orang yang menyakiti engkau, kemudian engkau datang dan melanjutkan ibadah. Jadi kita mesti periksa ibadah kita, apakah hanya sekedar ritual agamawi, atau program, atau benar-benar hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan penting bagi saya, mengapa Yesus tidak membangun mesbah? Bukankah mesbah adalah tempat perjumpaan? Bukankah mesbah adalah tempat mempersembahkan kurban? Bukankah mesbah adalah tempat ucapan syukur dan bahkan peringatan bagi Allah? So, kenapa Yesus tidak sama sekali tidak membangun mesbah dan tidak mengajak murid-murid bangun mesbah? Ini jawabannya. Sebab Yesus Kristus adalah mesbah itu sendiri. Dia adalah kurban yang sempurna itu. Dia adalah pusat perjumpaan Allah dan manusia. Dia adalah hikmat Allah, bahkan dia adalah segalanya. Bapak Ibu bisa bikin daftarnya panjang lebar. Karena itu dia nggak bangun mesbah. Dirinya sendiri, tempat pusat perjumpaan. Yang sering gereja Protestan menyebutnya kristosentris. Kita renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya ialah, apa mesbah kita sebagai pelayan? Diri kita kah? Pelayanan kita kah? Pengabdian kita?
atau pekerjaan kita, atau perkataan kita, atau karakter kita, atau mungkin ego kita. Periksa ini semuanya. Ini yang disebut spirituality for combat, kata Dr. Eka Dharma Putra. Dan kami menyebutnya di Power Karakter dengan spiritual awareness. Sadar ada Tuhan. Apa mesbah keluarga? Saya mau beritahu satu hal. Bukan tempat berdoa di dalam kamar. Bukan spesial ruangan yang kita ciptakan. Tetapi mesbah keluarga kita ialah Yesus Kristus sebagai fondasi utama. Dalam 1 Korintus 3:11 tidak ada dasar lain yang dibangun kecuali dasar dalam Yesus Kristus. Bahkan malam ini saya ingin berani mengatakan, Allah bangun mesbah bagi dunia. Mesbah Allah bagi dunia ialah salib. Kenapa? Karena salib itu tanda pengasihan Allah. Salib itu Allah mengalahkan dirinya sendiri. Salib itu Allah mengorbankan dirinya sendiri. Dan itulah mesbah itu. Karena itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dalam perjumpaan malam ini, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kita berefleksi secara singkat. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Siapakah Yesus Kristus dalam gerak pelayanan kita? Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah tua, udah mau pensiun. Tidak ada yang tua untuk belajar dan tidak ada muda untuk masih mau belajar. Tapi kita periksa apa yang akan kita wariskan buat generasi baru. Di beberapa runggun yang sedang saya layani, foto karakter, baik di Jakarta Pusat, di Kebayoran Lama, sekarang masuk lagi ke Geraha Harapan di Bekasi, hari Sabtu ini mulai masuk lagi ke Tugu Jakarta Utara, ada beberapa gereja di Sulawesi Tenggara, ada beberapa jemaat di Maluku, di Papua, bahkan di Kutacane di Aceh Tenggara. Nyaris keluhannya sama, termasuk di gereja kami. Apakah anak-anak muda kita masih betah mengalami Tuhan dan seluruh bentuk pelayanan di gereja-gereja kita? Kita sering sekali mencari kambing hitam pada program, pada bentuk acara, musiknya, alat-alat musiknya, pengkhotbahnya, pemimpin pujiannya, gedungnya, AC-nya, karpetnya, makanannya. Tapi kita sedikit sekali untuk memeriksa fondasi yang satu ini. Ketika Israel pulang dari pembuangan, dia hanya mulai dengan mesbah. Dia cari tempatnya.
Yesus memulai pelayanan. Dia tidak membangun fasilitas yang mewah, tapi dia mulai membangun murid-murid untuk berpusat pada Kristus, pada dirinya dan pada Bapa. Dan ketika rasul-rasul mulai melayani setelah peristiwa Pentakosta, Filipus masuk ke Afrika, Thomas masuk ke Asia, Petrus mereka masuk ke Yerusalem dan Eropa. Murid-murid menyebar. Dan saudara Bapak Ibu perhatikan ketika Paulus bersama dengan murid-murid Paulus sendiri, anak-anak rohaninya, para rasul, bergerak dari kota ke kota untuk membangun fondasi yang kuat. Dan itulah kerinduan hati saya yang begitu hebat. Melihat anak-anak muda mencintai Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali memastikan bahwa mereka tetap hidup dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, supaya pertemuan malam ini memberi insight yang baru, mengingatkan kembali. Saya percaya ini bukan materi baru, memberi insight, pencerahan, memberi inspirasi untuk kita berefleksi. Periksa mesbah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas. Dan biarlah kebenaran firman ini menolong kami untuk mengerti pentingnya private room dengan Tuhan. Pentingnya relasi pribadi dengan Tuhan. Di sana kami temukan pengakuan, di sana ada hikmat, di sana ada perjumpaan, di sana ada proteksi, di sana ada keselamatan. Dan kami berdiri untuk umat yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.